Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kebenaran Zaman Ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran ke-8, Pilihlah Kehidupan. Jumat 19 November, pendalaman. Jadi, sampai saat ini kita semua diberikan sebuah kebebasan. Kata yang paling penting di sini adalah pilihan. Tidak seperti sebuah pemahaman tertentu tentang kekristenan, di mana bahkan sebelum manusia dilahirkan, Allah telah menakdirkan beberapa orang bukan hanya untuk hilang, tetapi bahkan dibakar di neraka selama-lamanya. Alkitab mengajarkan bahwa pilihan bebas kita sendiri untuk memilih kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk, baik atau jahat, menentukan yang mana dari tiga unsur ini, kehidupan, kebaikan, dan berkat, atau kematian, kejahatan, dan kutuk yang pada akhirnya akan kita hadapi. Dan betapa baiknya mengetahui bahwa bahkan jika seseorang membuat pilihan yang salah, hasilnya adalah kematian, yaitu kematian kekal, bukan penyiksaan total dalam dapur api yang menyala-nyala selama-lamanya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sementara kehidupan adalah warisan orang yang benar, kematian adalah bagian dari orang yang jahat. Musa mengatakan kepada orang Israel, "Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Kematian yang disebutkan dalam ayat-ayat ini bukanlah yang diumumkan kepada Adam, karena seluruh umat manusia menderita hukuman pelanggarannya. Adalah kematian yang kedua yang ditempatkan sebagai lawan dari kehidupan yang kekal. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 571. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan juga merupakan rangkuman sepanjang minggu ini. Ketika kita mempelajari keseluruhan dari pelajaran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa di dalam kehidupan kita ini tidaklah terlepas dari pilihan-pilihan. Kita harus memilih mana yang baik dan yang benar, mana yang berguna di dalam kehidupan kita dan juga bermanfaat untuk kelangsungan akan kehidupan kita. Tidak ada istilah jalan tengah, atau dengan kata lain tidak ada istilah kompromi dalam menjalani akan kehidupan ini. Sebab kita semua tahu bahwa tidak ada orang yang dapat berdiri di atas dua perahu dengan kedua kakinya sekaligus. Kita harus memilih perahu mana yang akan kita naiki sehingga kita bisa sampai di tempat tujuan. Begitu pula dengan kehidupan Adam dan Hawa pada mulanya ketika mereka ada di Taman Eden. Mereka diberikan pilihan. Kekekalan diberikan tetapi bersyarat. Apabila mereka menurut akan instruksi yang diberikan oleh Allah, mereka akan hidup di dalam kekekalan. Tetapi apabila mereka tidak menurut, maka mereka akan jatuh ke dalam dosa. Dan kita tahu bersama akan ceritanya, dan pada akhirnya mereka memilih pilihan yang salah. Dan Allah menghargai setiap pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia. Dalam hal ini Adam dan Hawa, dengan ada reward and punishment. Tetapi Allah memberikan solusi. Kejadian 3:15 merupakan kabar baik yang pertama di dalam perjanjian lama. Allah berjanji akan menebus manusia dari setiap kesalahannya. Sebagaimana di dalam kehidupan kita setiap hari kita membuat pilihan-pilihan, demikian pula di dalam kehidupan kerohanian kita. Itu juga tidak terlepas dari bagaimana caranya kita bersikap atau membuat akan pilihan. Apakah pilihan yang baik atau tidak? Apakah kita akan hidup setia kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita akan hidup taat atau tidak? Berjalan menurut kehendak sendiri atau menurut kehendak Tuhan? Berkat atau kutuk, semuanya kita akan berhadapan dengan pilihan-pilihan. Begitu pula yang dialami oleh bangsa Israel ketika Musa memberikan instruksi ataupun nasihat di dalam Ulangan pasal 30 ini. Allah menghadapkan mereka kepada pilihan hidup. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Ulangan 30 ayat 15 dan 16. Kalau kita membaca dengan seksama Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20 ini, tidak ada informasi yang menyatakan bahwa di antara pilihan-pilihan tersebut ada jalan tengah.
Tidak ada juga posisi netral di sana. Jadi harus memilih. Sebagaimana bangsa Israel, demikian pula dengan kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Sama seperti dengan pelajaran sebelumnya, mulai dari bangun tidur sampai kita akan tidur lagi sepanjang hari, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tidak ada jalan tengah, tidak ada posisi netral. Kita harus memilih apakah kita akan memilih hal yang baik atau hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Apabila kita setia kepada Tuhan, apabila kita dekat dengannya, maka kita akan memilih pilihan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Itulah sebabnya kita harus bersandar kepadanya. Kita akan disanggupkan untuk memilih hal-hal yang baik di dalam hidup ini, asalkan Kristus ada di dalam kita. Tempatkan Allah yang paling terutama di dalam kehidupan kita, dan Dia akan mengarahkan setiap pilihan-pilihan kita. Dan apabila kita ada di dalam Kristus, maka pastilah kita akan mengarahkan akan pilihan kita untuk memilih menyembah Allah yang benar di dalam hari perbaktian yang telah ditentukannya. Sebagai umat-umat Allah yang sedang menunggu akan kedatangan Tuhan, jangan pernah kita didustai dengan apa yang tampak kelihatannya indah menurut mata jasmani kita. Tetapi pastikan bahwa yang kita pilih adalah pilihan yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Kami sudah mempelajari bagaimana caranya supaya kami dapat membuat pilihan-pilihan yang benar di dalam Tuhan. Bantu kami untuk kami dapat memilih kehidupan, gantinya kematian kekal. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.